Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Sapitri dari Fakultas Ekonomi FTI Ilatan Internasional. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai data deret berkala. Apa sih deret berkala itu? Deret berkala adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan, perkembangan produksi, harga penjualan, jumlah penduduk, jumlah kecelakaan, jumlah kejahatan, dan sebagainya. Kita harus tahu dulu nih manfaat analisis data berkala. Manfaat analisis data berkala adalah mengetahui kondisi masa mendatang atau meramalkan kondisi mendatang. Ramalan kondisi mendatang bermanfaat untuk perencanaan produksi, pemasaran, keuangan, dan bidang lainnya. Data deret berkala mempunyai 4 komponen. Yang pertama, tren. Yang kedua, variasi musim. Yang ketiga, variasi siklus atau siklus. Yang keempat, variasi random atau data tidak beraturan. Tren terdiri dari 4 metode. Yang pertama, metode semi rata-rata. Yang kedua, metode kuadratur kecil. Yang ketiga, metode tren kuadrat. Yang keempat, metode tren eksponensial. Contoh soal berikut adalah jumlah pelanggan PT Telkom. Buatlah persamaan pelanggan PT Telkom dan hitung perkiraan pelanggan pada tahun 2008. Dari data tersebut, kita harus membaginya menjadi 2 kelompok. Kelompok K1 terdiri dari tahun 2002, 2003, dan 2004. Kelompok K2 terdiri dari tahun 2005, 2006, dan 2007. Untuk mencari nilai rata-rata K1, kita harus menjumlahkan jumlah pelanggan tahun 2002, 2003, dan 2004 dibagi 3 tahun yang hasilnya 4,93. Begitu juga dengan kelompok K2, kita harus menjumlahkan jumlah pelanggan tahun 2005, 2006, dan 2007 dibagi 3 tahun yang hasilnya 6,67. Untuk mencari nilai X tahun dasar 2003, karena K1 pada tahun 2003 adalah 0, untuk tahun 2002 nilainya adalah minus, untuk tahun 2004 sampai 2007 nilainya adalah plus. Jadi nilai tahun 2002 adalah minus 1, tahun 2003 adalah 0, 2004 1, 2005 2, 2006 3, dan 2007 adalah 4. Untuk mencari nilai tahun dasar 2006, karena 2006-nya adalah 0, untuk tahun 2002 sampai 2005 nilainya adalah minus, untuk 2007 adalah plus. Jadi untuk tahun dasar 2006, kelompok 2006, tahun 2002 adalah minus 4, tahun 2003 adalah minus 3, tahun 2004 adalah minus 2, tahun 2005 adalah minus 1, tahun 2006 adalah 0, dan tahun 2007 adalah 1. Untuk mencari nilai perubahan, rumusnya adalah K2 dikurangi K1 dibagi tahun dasar 2 dan tahun dasar 1. 6,67 dikurangi 4,93 dibagi 2006 dikurang 2003 yang hasilnya adalah 0,58. Maka rumus tahun dasar 2003 adalah Y aksen sama dengan 4,93 ditambah 0,58 X. Untuk tahun dasar 2006 adalah Y aksen sama dengan 6,67 ditambah 0,58 X. Untuk mencari nilai peramalan tahun 2008, apabila menggunakan tahun dasar 2003, nilai X-nya adalah 5. Y aksen sama dengan 4,93 ditambah 0,58 X. 4,93 ditambah 0,58 X-nya diganti menjadi 5.
maka hasilnya 7,82 juta pelanggan. Apabila menggunakan tahun dasar 2006, maka nilai X-nya adalah 2. Y aksen sama dengan 6,67 ditambah 0,58X, 6,67 ditambah 0,58, X-nya diganti menjadi 2, yang hasilnya menjadi 7,82 juta pelanggan. Untuk metode kuadrat terkecil, kita harus mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Nilai X atau nilai tengah pada data di sini terdapat pada tahun 2004 dan tahun 2005. Di antara tahun 2004 dan tahun 2005 ini kita tidak bisa menuliskan nilai X-nya adalah 0 karena nilai tengah data di sini adalah 2 tahun. Maka tahun 2004 nilai X-nya adalah minus 0,5 dan tahun 2005 adalah 0,5. Nilai X pada tahun 2002 adalah minus 2,5, pada tahun 2003 minus 1,5, tahun 2004 adalah minus 0,5, tahun 2005 adalah 0,5, tahun 2006 adalah 1,5, dan tahun 2007 adalah 2,5. Untuk mencari nilai X, Y, kita harus mengkalikan nilai X dan nilai Y. Contoh, tahun 2002 nilai X adalah minus 2,5 dikali nilai Y, 4,2, yang hasilnya minus 10,50. Dan begitu juga seterusnya. Untuk mencari nilai X kuadrat, kita harus mengkalikan nilai X atau mengkuadratkan nilai X. Yang hasilnya tahun 2002 6,25. Begitu juga seterusnya. Untuk nilai A, kita mencari nilai A. Jumlah pelanggan yang hasilnya 34,8 dibagi 6. 6 dari mana? 6 itu dari 6 tahun periode tahun 2002 sampai 2007 yang hasilnya 5,80. Nilai B dapat dari nilai XY 10,30 dibagi 17,50 yang hasilnya 0,59. Maka Y aksen sama dengan 5,80 ditambah 0,59 Nilai peramalan untuk tahun 2008 diketahui nilai X-nya adalah 3,5, maka Y aksen adalah 5,80 ditambah 0,59X. 5,80 ditambah 0,59 dikali X-nya diganti menjadi 3,5 yang hasilnya 7,87. Metode tren kuadratis di sini caranya sama seperti sebelumnya. Jadi kita harus mencari, sekarang kita cari nilai A-nya terlebih dahulu. Nilai A yang hasilnya 5,88 dan nilai B jumlahnya 0,59, yang C jumlahnya minus 0,027. Kita masukkan ke persamaannya. Y sama dengan 5,88 ditambah 0,59X dikurang 0,027X kuadrat. Maka Y tahun 2008 sama dengan 5,88 ditambah 0,59, X-nya diganti menjadi 3,5 dikurang 0,027, X-nya diganti menjadi 3,5 kuadrat yang hasilnya 7,61. Sekarang yang kedua adalah variasi musim. Variasi musim adalah gerakan yang berulang-ulang secara teratur selama kurang lebih 1 tahun. Contoh soal berikut adalah data produksi padi per triwulan tahun 2003 sampai 2006.
Hitunglah indeks musim setiap triwulan apabila produksi padi tahun 2008 diperkirakan mencapai 54 juta ton. Berapa target produksi setiap bulannya? Penyelesaian menggunakan metode rata-rata sederhana. Di sini kita harus menjumlahkan jumlah produksi, nilai total produksi bulan ke-1, bulan ke-2, dan bulan ke-3. Setelah itu kita mencari nilai rata-rata. Caranya, nilai total produksi 187 dibagi 4 tahun antara 2003, 2004, 2005, dan 2006 yang jumlahnya 46,75. Begitu juga pada triwulan bulan 1, bulan ke-2, dan bulan ke-3. Karena nilai rata-rata per tahun sudah diketahui sejumlah 46,75, kita bagi menjadi triwulan menjadi 3 yang hasilnya per triwulan adalah 15,58. Indeks musim pertama sama dengan 24,25, itu dapat dari triwulan pertama dikali 100% dibagi 15,58 yang hasilnya 156. Untuk indeks musim kedua 14,25 dikali 100% dibagi 15,58 yang hasilnya 91. Indeks musim ketiga 8,25 dikali 100% dibagi 15,58 yang hasilnya 53. Karena target produksi pada tahun 2008 direncanakan 54 juta ton, maka rata-rata triwulan 54 dibagi 3 yang hasilnya 18. Untuk target triwulan pertama 186 dikali 18 dibagi 100 jumlahnya 8 juta ton. Target triwulan kedua 91 dikali 18 dibagi 100 yang hasilnya 38 juta ton. Target triwulan ketiga 53 dikali 18 dibagi 100 yang hasilnya 54 juta ton. Sekarang kita menggunakan metode rata-rata dengan tren. Karena di sini soalnya sama seperti sebelumnya, dan dari data di sini ada 4 tahun dan 1 tahunnya. Ada 3 periode, berarti di sini ada 12 data. Untuk mencari nilai tengah atau nilai X, kita harus membagi data tersebut menjadi 2. Berarti kita sudah temukan nilai tengahnya berada di data 6 dan data ke-7. Data ke-6 berada di tahun 2004, periode ketiga, dengan nilai X-nya adalah minus 0,5, dan data ke-7 berada di tahun 2005, periode pertama, dengan nilai X-nya adalah 0,5. Untuk data ke atas adalah minus, untuk data ke bawah adalah plus. Untuk mencari nilai X, Y, dan X kuadrat, caranya sama seperti sebelumnya. Untuk mencari nilai tren, kita harus masuk ke persamaan tren terlebih dahulu. Untuk rumus tren adalah Y sama dengan A ditambah BX. Untuk mengetahui koefisien A, maka kita harus menjumlahkan nilai Y. Nilai Y sudah diketahui sebesar 187 dibagi 12. 12 ini adalah 12 data. Berarti jumlahnya adalah 15,58. Untuk mencari koefisien B, maka harus menjumlahkan nilai X, Y dengan nilai X kuadrat. Nilai X, Y adalah minus 50,5 dibagi 143 yang hasilnya adalah minus 0,35. Kita masukkan ke persamaan tren. Nilai A adalah 15,58 minus 0,35 X. Untuk memasuki nilai tren pada tahun 2003 periode pertama, maka Y sama dengan 15,58 dikurang 0,35 X. X nya diganti menjadi nilai X minus 5,5 yang hasilnya adalah 17,505.
Begitu juga dengan data selanjutnya, caranya sama. Sekarang mencari indeks musim. Rumus indeks musim adalah nilai data asli dibagi nilai tren dikali 100. Nilai data asli untuk periode pertama pada tahun 2003 adalah 22 dan nilai trennya adalah 17,505, maka nilai tersebut dikalikan 100 yang hasilnya adalah 125,68. Untuk data selanjutnya caranya sama seperti tadi. Sekarang kita menggunakan metode rata-rata bergerak. Ini soalnya sama seperti sebelumnya, kita harus mencari total bergerak triwulan. Untuk mencari nilai tersebut kita harus menjumlahkan 3 periode atau tiga nilai. Contohnya 22 ditambah 14 ditambah 8 hasilnya adalah 44. Jadi ini nilai total bergeraknya adalah 44. Untuk selanjutnya 14 nilai 14 ditambah 8 ditambah 25 yang hasilnya 47. Cara menghitungnya sama untuk data ke bawah. Kenapa di sini untuk nilai Y yang 22 ini total bergeraknya kosong? Karena di sini hanya mempunyai satu data dan seharusnya kan 3 data, di sini kan hanya satu data, maka nilai totalnya adalah 0. Untuk mencari nilai rata-rata kita harus membagi nilai total bergerak triwulan yang jumlahnya 44 dibagi 3 yang hasilnya 14,67. Untuk menghitung data selanjutnya sama seperti yang tadi. Sekarang kita masuk ke atau menghitung indeks musimnya. Rumusnya adalah nilai data asli dibagi nilai rata-rata dikali 100. Nilai data aslinya kan 14 dibagi nilai rata-ratanya 14,67 dikali 100, maka nilai indeks musimnya adalah 95,45. Cara menghitungnya untuk data yang lain sama seperti tadi. Dari data indeks musim ini kita mengetahui mana indeks musim yang terbesar dan yang terkecil. Indeks musim yang terbesar ada di nilai 162,5 dan nilai indeks yang terkecil adalah 48,98. Yang ketiga adalah variasi siklus. Variasi siklus adalah gerakan naik turun dalam jangka panjang dari suatu garis atau kurva tren. Gerakan ini berlangsung lebih dari setahun dan tidak pernah memperlihatkan pola tertentu mengenai gelombangnya. Untuk analisis variasi siklus ini, soalnya sama seperti sebelumnya, dan untuk indeks musim ini, tabel S ini sudah diketahui oleh variasi musim pada soal sebelumnya, jadi tinggal disalin ke analisis variasi siklus. Sekarang kita tinggal menghitung nilai data normal atau nilai TCI. Caranya, nilai Y dibagi dengan nilai S dikali 100. Nilai Y sudah diketahui oleh 14 dibagi 95,45 dikali 100, sehingga nilai TCI adalah 14,67. Untuk data selanjutnya perhitungannya sama. Sekarang kita mencari nilai CI atau faktor siklusnya. Caranya, nilai TCI dibagi nilai tren atau nilai T dikali 100.
85,50. Untuk data selanjutnya perhitungannya sama, dan sekarang kita mencari nilai indeks tikus atau nilai C. Rumus untuk mencari indeks tikus adalah CI sebelumnya ditambah CI dan ditambah CI selanjutnya dibagi 3. Contohnya di sini nilai CI sebelumnya adalah 85,50. Nilai CI-nya adalah 93,23 dan nilai CI selanjutnya adalah 97,23. Nah, nanti ini si 3-nya ini ditambah dan dibagi 3 dan hasilnya adalah 91,99. Begitu juga data berikutnya. Nilai CI sebelumnya adalah 93,23 dan nilai CI-nya adalah 97,23 dan nilai CI selanjutnya adalah 99,35. Nanti ini ditambah dan setelah ditambah dibagi menjadi 3 dan hasilnya adalah 96,61. Begitu juga data berikutnya, perhitungannya sama. Variasi random atau residu atau sering dibilang analisis gerak tak beraturan ini adalah gerakan sporadis dari deret berkala yang disebabkan karena peristiwa kebetulan seperti banjir, perang, dan lain-lain. Akibat dari peristiwa tersebut dapat mempengaruhi perdagangan, perindustrian, dan lain-lain, sehingga menciptakan fluktuasi yang kadang-kadang terasa dan tidak terasa atau sulit diprediksi. Untuk analisis random ini, soalnya sama seperti sebelumnya, kita tinggal salin nilai CI dan nilai C pada soal sebelumnya ke analisis random ini, dan sekarang kita tinggal menghitung nilai indeks gerak tak beraturannya atau nilai I ini. Rumusnya adalah nilai CI ini dibagi nilai C dikali 100. Nilai CI ini adalah 93,23 dibagi dengan nilai C 91,99 dikali 100 yang hasilnya adalah 101,35. Untuk data selanjutnya caranya sama. Dari indeks tak beraturan ini kita mengetahui nilai terbesar dari indeks beraturan ini adalah 101,40 dan nilai terkecil adalah 98,57. Jadi, deret berkala ini mempunyai 4 analisis. Yang pertama adalah analisis tren, yang kedua analisis variasi musim, yang ketiga adalah analisis variasi tikus, yang keempat adalah analisis gerak tak beraturan. Pembelajaran deret berkala ini bertujuan untuk memprediksi nilai yang ingin kita ketahui pada periode berikutnya atau pada tahun berikutnya. Cukup sekian pemaparan materi mengenai deret berkala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.